Kita akan lihat 1 Korintus 6 ya. Ini adalah luar biasa saudara. Saya minta saudara perhatikan. Seperti saya katakan, meskipun Korintus bergerak di dalam karunia Roh Kudus, pintar berkhotbah, pengetahuannya banyak, tetapi mereka sangat duniawi. Pasal 6 dikatakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Di dalam jemaat, samalah di jemaat mana aja, kadang terjadi perselisihan, pertengkaran antara jemaat. Masalahnya di Korintus, mereka mulai pergi ke pengadilan. Maksudnya begitu, pergi cari pengadilan di luar gereja, mencari orang yang bukan dalam Tuhan menjadi orang yang mengadili. Dengar saudara, ini tidak berkenan di mata Tuhan. Sebab Paulus katakan, kita ini nih diberikan kuasa pada nantinya, kita yang menghakimi mereka. Kenapa kita menurunkan posisi kita sebegitu rendahnya, sehingga kita minta suatu pengadilan dari orang yang tidak percaya? Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau kita lihat tadi ayat-ayat Rasul Paulus, jelas karena mereka apa? Karena mereka tidak anggap hal-hal yang terjadi sebenarnya sangat tidak berarti di mata Tuhan. Meskipun kita harus kalah dan memberilah kepada orang, kita ini dirugikan. Rasul Paulus tetap katakan, itu benar. Daripada kita harus dihakimi oleh orang yang tidak percaya. Maksud Paulus begini, udah, siapa yang benar, siapa yang salah itu bukan masalah terlalu besar. Yang besar tuh, lu mengalah. Sebab Tuhan tahu. Jangan terlalu menekankan atau terlalu ambil hati tentang hal-hal dunia yang nggak ada artinya. Pendeta gara-gara tanah bisa ribut. 10 tahun yang lalu saya lihat. Pengadilan pendeta dengan pendeta. Gara-gara orang kasih tanah misalnya kepada gereja cabang, gereja pusat nggak senang. Tuntut ini tanah harus diberikan pusat, ribut saudara sampai malu. Nah, Rasul Paulus katakan kita akan menghakimi malaikat, bukan malaikat yang ini, malaikat yang sudah jatuh lah, saya percaya. Malaikat yang jatuh, kita tuh lebih berkuasa, kita menghakimi mereka saudara. Kenapa kita mau mengizinkan dunia menjadi hakim atas perkara kita? Berat kan? Saya mau katakan setiap kita, kalau kita mulai hidup dalam Tuhan saudara, dengar, kalau kita udah mulai dekat, yang saya lihat di dalam kehidupan setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan yang luar biasa, semua dirugikan oleh orang lain. Salah satu yang saya pernah ceritakan, Madame Jean Guyon yang dari Perancis. Dia adalah seorang pendoa yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia ada tulis buku Experience the Death of Jesus Christ. Buku itu mempengaruhi kehidupan John Sung, John Wesley, hamba Tuhan. Akhirnya karena buku itu terinspirasi, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, wanita ini cantik loh saudara. Suaminya meninggal dan dia mulai dekat dengan Tuhan. Karena saking cantiknya, dia nggak mau terganggu oleh wajahnya saudara. Madame Guyon karena cantik nggak mau lihat kaca, takut dia tergiur oleh kecantikan diri sendiri. Dahsyat nggak? Kadang orang bingung saya. Bukunya saudara, sampai pada zaman Katolik itu kan mereka kan ritual. Dia sudah menulis hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai terjadi suatu gerakan luar biasa saudara. Bukunya dikonfiskat, dicari-cari di mana, dibakar. Dikhianati oleh saudaranya, harta yang suaminya berikan kepada diambil semuanya. Dia dipenjara, dianiayai. Madame Guyon mau tuntut apa? Mau cari pengadilan di mana? Saya mau tanya, mau berantem di mana? Saudara, disinilah iman kita teruji.
Apa yang kita pentingkan dalam hidup ini? Harta kekayaan atau kerajaan Allah? Memang kita belum sampai di sini, tetapi saya mau katakan inilah salah satunya. Saya secara pribadi pun demikian, istri saya pun sama. Ada hak yang saya harus terima dari orang tua, saya tidak diberikan. Suruh ribut, no way. Keluarga besar bahkan dukung saya, ayo. Saya bilang tidak, mendingan saya tidak terima. Kenapa? Saya tidak mau tuntut karena semua mereka tahu saya adalah pendeta. Nah sekarang kita kabarkan Injil, kita tuntut ngotot-ngototan soal berapa duit. Dia berapa banyak pun saya nggak mau tuntut dan ribut. Mendingan susah-susah demi nama Tuhan Yesus. Hati gejolak saudara. Jangan bilang saya nggak berontak saya harus puasa supaya redem. Kan marah. Nggak adil kan istilahnya kan. Kita kan masih ada dalam kedagingan. Tetapi prinsip Tuhan saudara, kita harus pegang. Pada saat itu kita diuji saudara. Nah bayangkan saat itu adalah saat yang paling saya susah sekali. Tuhan tuh emang humor. Udah saat susah lagi, nggak diadilin lagi. Ya ampun saya bilang, Tuhan ini udah mau mati. Saya terus terang saudara, tuh marah sekali dalam hati. Saya bilang saya mesti doa puasa. Terus sebelum tidur saya doa. Sebab kenapa? Kadang demi nama Tuhan Yesus, amin saudara, kita menderita, nggak ada yang tahu. Tetapi berikutnya saudara, saya mengalami terobosan demi terobosan demi terobosan. Saya mau saudara belajar apa yang di Korintus ini saudara. Sama. Di kitab Korintus ini saya senang. Kenapa Rasul Paulus tegur mereka? Kenapa sih? Masa nggak ada satu orang yang bijak di gereja yang bisa mengadili perkara kalian? Harus cari orang lain? Nah, jemaat harus matang. Oh ya, saya mau cari pengadil, mesti jujur, mesti terbuka. Amin saudara. Ya kalah. Nggak mungkin kita bisa senang dengan keputusan apapun juga. Tetapi sebagai orang percaya yang dewasa, pasti bisa ya udah nggak apa-apa. Yang penting Tuhan berkenan. Lebih kita nggak ribut, lebih Tuhan berdengar saudara. Waktu saya sampaikan ini bukannya sesuatu yang gampang, saya pun mengalami seperti ini. Kalau nggak kita punya kekristenan, tiap hari hanya ribut. Kalau kita ribut terus, bagaimana kita mau berperang, ya kan? Ada nggak pasukan tentara belum perang, udah ribut dulu di dalam. Tonjok-tonjokan. Nggak bisa. Amin. Nggak bisa, saudara. Kita harus fokus. Akhir-akhir ini kita harus fokus bersatu, saudara. Jangan hal kecil ributin, terus capek dengan capek. Ya kan? Terus kita lewati sama-sama. Nggak mungkin deh saudara, yang saya tahu dalam hidup ini kita bisa dapat semua yang kita inginkan. Tetapi kita tahu sikap kita yang kita harus utamakan supaya berkenan di mata Tuhan. Lihat saudara, ayat 6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Maksud Paulus, meskipun nggak adil lah di gereja dilakukan tidak adil, ya udah kita menderita, tetapi itu berkenan di mata Tuhan. Itu maksud Paulus. Daripada kita cari orang di luar yang tidak percaya tuh meminta keadilan dari mereka, malu Paulus katakan. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Apa maksud Paulus? Mendingan kita dirugikan. Gak apa-apa Paulus katakan, karena Tuhan tetap berkenan. Maksudnya itu saudara. Lihat kemudian. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Wah, berat ini. Ini bukan soal orang yang tidak percaya. Ini orang yang percaya. Kita yang tidak laku keadilan, kita tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat orang cabul, atau janganlah tertipu, lebih tepat. Janganlah tertipu, janganlah dibohongi. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, waria, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah. Dengar, penipu tidak akan mendapat bagian dalam. Ini orang percaya atau orang nggak percaya? Tuh kan, orang percaya. Jadi kita melihat saudara, ini adalah, dengar, di gereja banyak masih
berbuat dosa. Bukannya Tuhan nggak izinkan kita jatuh dalam dosa istilahnya. Maksud saya gini, ya kadang-kadang kita lemah, kita jatuh, langsung kita hilang keselamatan. Bukan demikian maksudnya. Tetapi ada orang-orang di mana mereka tidak mau berubah, saudara. Itu yang menjadi masalah. Dosa itu dicuekin dalam hidup mereka. Mereka tidak mau berusaha, Tuhan, saya mau lepas dari ini. Nah, itu orang sikap seperti itu tidak masuk, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Bukannya Tuhan tidak mempunyai belas kasihan, kasih karunia, punya. Cuman memang ada orang di antara kita tuh nggak mau berubah. Ngerti nggak? Bebal. Kasih kesempatan. Masih hidup karena Tuhan masih mau kasih ke pendengar, saudara. Tuhan penuh dengan kemurahan. Waktu kita masih hidup, jangan kira kita tuh diizinkan untuk berdosa terus. Bukan. Maksud Tuhan, lu masih hidup, gua kasih lu kesempatan untuk bertobat supaya jangan mati masuk neraka. Ini kalau ngomong neraka pada tegang habis. Tapi itu kenyataan lu, saudara. Neraka itu benar ada. Mengerikan. Yang masuk nggak bisa keluar. Nggak ada harapan, saudara. Kalau kita pikirkan itu kan akhirnya kita membuat kita takut kan. Takut nggak? Nah, kebanyakan kita nggak takut masuk dosa melulu karena kita nggak ada konsep neraka. Saya ada konsep yang dalam tentang neraka, saudara. Ngeri. Itu benar. Yang gereja udah nggak mau kabarkan itu, takut jemaatnya kabur. Minggu depan cuma 5 orang lagi. Ada kemana? Pak, takut, nggak mau dengar, ngeri. Mesti dengar, takut akan Tuhan. Amin, saudara. Di sini dikatakan apa? Saudara, kalau kita lihat dari 1 Korintus itu bukan sekali, dengar, bukan sekali saja Rasul Paulus tuliskan tentang ayat 9 sampai ayat 10 ini bukan di Korintus saja. Di Roma ditulis, di Efesus ditulis, hampir setiap surat tulis, hati-hati. Jangan masuk dosa lagi. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Sebab engkau bisa hilang keselamatan. Ngerti nggak? Mengerikan, saudara. Lihat ayat 11. Dan berapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kamu sudah dikuduskan. Jangan kembali lagi. Maksud Tuhan gitu. Saya kadang bertanya, saudara, apakah saudara pernah baca sejarah gereja pada mula-mula? Kenapa mereka rela dipenggal kepalanya tetapi nggak menyangkal? Maksud saya, kalau teologi yang masan kini kan bisa katakan, Tuhan kan ngerti, gue nyangkal dulu, ntar lu ampuni gue ya. Ini mau dipotong nih, ayo nyangkal Tuhan. Dalam pikiran kita, Tuhan, aku menyangkal, ntar kita minta maaf lagi. Bisa gak? Ayo, bisa. Kan Tuhan mengampuni, Tuhan tahu kelemahan kita. Saya mau saudara pikirkan ini. Kenapa 50 juta orang lebih baik mati dari menyangkal Tuhan Yesus? Sedangkan firman kan juga ajarkan, barang siapa mengaku dosanya diampuni. Di sini yang saya mau ajarkan. Mereka sudah hidup di dalam suatu persekutuan yang kudus. Menyangkal Tuhan lebih buruk dari mati, mendingan mati. Karena begitu cintanya sama Tuhan, mereka tidak mau menyakiti hati Tuhan. Lain kan kalau kita kasihnya cuma setengah-setengah. Lain nggak? Langsung konsep kita bermain dah. Pikiran kita main dah di sini nih. Pakai firman Tuhan. Tuhan, kan lu selalu beri kasih gue kesempatan. Gue ini kali nyangka dulu ya. Sekali aja. Ntar gue pulang, doa puasa, minta maaf. Saya mau saudara pikir apa? Karena saya tuh nggak pernah pikir itu sebelumnya. Tapi kita semua ada kemungkinan di satu saat pisau di kepala kita. Nyangkal, ayo. Tapi saudara bisa bayangkan ya, saya rasa saya gemeter juga sih, terus terang. Kaki saya pasti gemeteran, pasti lemes, pisau, Domingus. Itu benar-benar dicak dari sini ke sini. Mati, dia dibangkitkan Tuhan. Waktu dia ke surga, istilahnya. Belum waktunya, balik, dia kebingungan, benar nih cerita. Dia balik, dia bilang, gimana Tuhan balik? Masih mati, dia balik lagi ke surga. Belum waktunya lu balik kan. Ini orang cerita di Boston waktu saya di sana layani, dia datang. Ya. Saya kenal dia secara pribadi, pendek orang. Dia kasih saya lihat di sini. Dari sini sampai sini, putus. Nanti ya kita panggil dia untuk bersaksi. Saya kenal dia. Dia ada di ini, dia Kupang sebelah sana. Dia sering melayani di sana. Pendek orangnya. Dia bilang gini, waktu dia menjalan menemui Tuhan, dia bilang dia dengar di samping-samping orang yang mati jiwanya nggak diselamatkan. Dia bilang mereka teriak histeris, nggak ada harapan lagi. Mereka kan udah mati, nggak selamat. Dia bilang dia dengar suara seruan,
histeris, dia bilang. Teriak seberapa kencang, sudah tidak ada harapan. Dengar, saudara, dengar. Kita kadang-kadang nggak serius kan. Kita kadang-kadang keselamatan, ya udah syukurlah, sudah dapat paspor. Belum jaga keselamatan itu. Kan saya pernah kasih tahu, hamba Tuhan dari Amen Noble Hayes, anak perempuannya, melihat satu penglihatan yang Tuhan kasih lihat. Sama juga Dan Anthony dikasih lihat. Banyak orang Kristen jalan di samping, persis di neraka, di pinggirnya gini. Kapan saja ditarik, langsung jatuh, mati. Mengerikan nggak? Mengerikan. Kita mestinya jauh-jauh. Kita mestinya jauh. Kita suka deket-deket main api. Anak perempuannya melihat, dia bilang, orang baris panjang, orang Kristen bawa Alkitab, saudara. Bawa Alkitab di tangan ini. Ngantri, bukan ke surga, menuju ke lubang binasa. Panjang, semua ambil Alkitab. Kenapa penglihatan itu Alkitab? Mereka adalah orang percaya. Penglihatan seperti itu, visi seperti itu jarang lagi disampaikan di gereja. Takut jemaatnya lah kabur. Tapi saudara kita yang bijak, amin. Kita nggak boleh takut. Takutlah sekarang, gentarlah sekarang, sehingga kita hidup kudus dalam segala hal. Amin, saudara. Amin. Pendeta yang tidak sampaikan kebenaran firman akan dituntut bertanggung jawab. Lu ajarin jemaat apa? Lebih mengerikan. Yakobus kalau nggak salah mengajarkan kan, orang yang mengajar akan dihakimi lebih berat lagi. Ya udah, mendingan saya ajar yang benar lah. Nggak disukain nggak apa-apa. Yang penting nanti di hadapan Tuhan, gua kan udah kasih tahu. Saya dan istri udah putusan, nggak mau kompromi, capek, mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin.